Yang pertama adalah Allah akan menjaga hamba itu. Dalam satu riwayat Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi hatta uhibbahu. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idzannahu." Kalau aku mendapati seorang hambaku telah beribadah kepada diriku, dia meramaikan hidupnya dengan perkara yang wajib dan meramaikan hidupnya dengan perkara yang sunnah, maka aku ini jatuh cinta kepadanya. Maka ketika aku telah jatuh cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Maka aku akan menjadi matanya yang dipakai untuk melihat. Maka aku akan menjadi tangan dan kakinya yang dipakai untuk memegang dan dipakai untuk melangkah. Kalau dia meminta perlindungan kepada diriku, aku yang memberikan perlindungan itu, dan barang siapa yang kemudian meminta pertolongan itu, aku yang memberikan pertolongan itu. Ana, anti, antum menjadi orang yang Allah cintai. Maka sesungguhnya Allah menjadikan antum buta, tapi bukan buta terhadap perkara-perkara yang kita lihat di dunia, tapi Allah jadikan kita buta terhadap perkara kemaksiatan dan dosa ketika Allah sudah cinta sama diri kita. Allah akan jadikan telinga kita tuli, tapi bukan tuli yang tidak bisa mendengar. Tuli tidak bisa mendengarkan kesyirikan dan kekufuran, dan tidak bisa mendengarkan perkara yang dibenci oleh Allah. Dan Allah akan jadikan tangan dan kaki kita lumpuh, bukan lumpuh yang tidak bisa memegang dan lumpuh yang tidak bisa berjalan. Lumpuh, kita tidak bisa datang kepada tempat-tempat yang dimarahi dan dimurkai oleh Allah, karena begitulah konsep Allah. Yang kedua, orang yang telah diberikan oleh Allah rasa cintanya, itu juga termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulana fahibbuhu fayuhibbuhu fayunadi fi ahli sama' innallaha yuhibbu fulana fahibbuhu fayuhibbunahu wa yad'u lahul qabulu fil ardi." Allah itu kalau sudah jatuh cinta, Allah panggil malaikat Jibril, di antara malaikat yang paling mulia, di antara malaikat-malaikat Allah yang bertebaran memenuhi rongga-rongga di langit. Hei Jibril, aku telah jatuh cinta kepada fulan. Maka disebutkanlah nama orang yang Allah cintai dan disebutkan orang yang Allah ridhoi. Maka Allah kemudian bukan hanya panggil malaikat Jibril, Allah kemudian katakan kepada malaikat Jibril, "Tolong ya Jibril, cintai dia sebagaimana aku mencintainya." Maka kemudian malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Malaikat Jibril kemudian turun mengumumkan ke seluruh penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah memaklumkan dan telah membuat pengumuman. Siapa orang yang Allah cintai hari ini, cintailah dia sebagaimana aku mencintainya dan Allah pun mencintainya." Maka seluruh penduduk langit gegap gembira menyambut namanya, dan mereka jatuh cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat. Insyaallah. Yang ketiga, diceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim waffaqahu Adz-Dzahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu." Qalu wa ma'asalahu ya Rasulullah. Qala yuwaffiqu lahu 'amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Ya Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya, Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai pemanis. Para sahabat tidak paham apa yang diartikan dengan pemanis yang disebutkan oleh lisan Rasulullah ketika berujar dengan oral itu. Maka mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa itu kemudian yang dimaksudkan dengan pemanis itu ya Rasulullah? Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah, orang itu kalau diberikan pemanis, artinya kalau ada orang ketika sudah dicintai oleh Allah, dicelup hatinya dalam cinta ridhonya Allah, maka Allah tidak biarkan dia mati tanpa ada rencana yang terbaik. Disibukkan orang yang Allah cintai dalam kebaikan dan ketaatan, sampai ketika manusia itu sudah mendekati garis ajalnya, sibuk dia di dalam ketaatan, sampai akhirnya dia menginjak garis ajalnya, mati dalam keadaan dia sedang beribadah, mati husnul khatimah. Dan itulah yang dimaksudkan pemanis. Inilah tiga perkara yang membangkitkan semangat kita, bahwasanya ternyata tidak ada makhluk yang paling beruntung kecuali adalah ketika dicintai oleh Allah.